Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustaz Muhammad Saleh, Sarjana Pendidikan. Yang terhormat Ustaz Muhammad Muktin, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat limpahan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri atau melaksanakan pembekalan pada sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, dan berkat dakwah beliaulah Islam masih ada sampai pada zaman ini, dari zaman kejayaan menuju zaman keislamian sampai saat ini. Sebelum menuju acara pada sore hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pertama yakni pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Mari kita menuju ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua yakni acara inti. Langsung saja menuju ke pembicara yang pertama. Sebelumnya, untuk materi pada sore hari ini yakni hubungan masyarakat. Menuju ke pembicara yang pertama yakni Ustaz Muhammad Saleh, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin, para peserta LKL, rahimani wa rahimakumullah, arsyadani wa arsyadakumullah, hadani wa iyyakum ila siratil mustaqim. Alhamdulillah. Semoga di sore hari ini kita semuanya mendapatkan barokah berupa keimanan yang didukung dengan kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah. Sebelum memasuki materi, nanti sebentar saja karena ada Ustadz Mubin juga nanti materinya ya, separuh-separuh. Pada kali ini kita sedikit ada sebuah narasi yang narasi ini adalah percakapan antara Malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad yang berkenaan dengan hari ini yang kita laksanakan ini di bulan Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Satu saat Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini naik mimbar. Kemudian spontan Nabi ini kemudian amin 3 kali. Amin, amin, amin. Jadi amin 3 kali. Jadi naik mimbar. Mimbarnya dulu itu tingkatan. Yang pertama, yang kedua sampai ketiga. Pertama amin, ngamini doa malaikat. Ya. Yang pertama adalah ngamini doa malaikat. Semoga Allah menghinakan orang yang masuk di bulan Ramadan. Ya. Kemudian orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi, amin. Yang kedua, naik lagi ke tingkatannya kedua. Malaikat juga berdoa. Semoga Allah menghinakan orang yang menangi, nanti menangi ya Nana ya, mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian tidak sampai memasukkan dirinya ke surga. Kemudian Nabi, amin. Yang ketiga adalah
Semoga Allah menghinakan orang yang dibacakan sholawat di sampingnya, kemudian tidak menyambut sholawat Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Ini coba diperhatikan. Ini mudah-mudahan pada kesempatan ini Anda di rumah tentunya ya, di rumah. Sebelum nanti Anda terjun ke masyarakat, tentang kemasyarakatan, coba sekarang ini. Anda mantapkan pikiran Anda, hati Anda, yang masih menangi kedua orang tuanya atau salah satunya, ini bahagiakan, senangkan. Ya, senangkan. Mulai dari sekarang, hati-hati Anda, karena Anda sekarang ada di rumah. Sekian bulan ada di rumah ini, mudah-mudahan orang tua dengan kedatangan Anda di rumah ini, orang tua Anda senang. Senang ya. Anda bisa membantu orang tua, menyenangkan orang tua, dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan doa tadi tidak masuk ke dalam diri kita, sehingga kita dengan adanya kedua orang tua yang kita yang ditunggui ya, Anda menunggu orang tua ini, Anda mudah-mudahan Anda masuk surga karena orang tua Anda ridho kepada Anda. Ya, Anda mendapatkan ridho dari orang tua. Yang kedua adalah mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa memasukkan surga kita ya, memasukkan surganya Allah. Yang ketiga kita walaupun tidak dibacakan Nabi Muhammad, mari kita perbanyak bacaan sholawat. Utamanya nanti kalau ada orang membaca sholawat, membacakan Nabi ya Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tidak sampai dapat doa malaikat yang ya jauh dari rahmat Allah itu. Anak-anak, sekarang ke materi. Ini tadi narasi sedikit supaya kita berhati-hati. Tentunya masyarakat adalah bagian dari kita, dan Anda adalah bagian dari masyarakat. Ini perlu Anda perlu waspada ya. Anda perlu punya ilmunya. Makanya di wong Jawa itu ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, ajining perilaku songko, ajining awak soko tumindak. Jadi 3. Jadi ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, ajining awak soko tumindak. Jadi Anda ini ada 3-3-nya di situ. Ya. Tidak hanya Anda karena pinter Anda, hebat Anda dalam ceramah. Tapi kalau kemudian salah satu ini ada ciri tumindak Anda tidak sesuai dengan perilaku yang di masyarakat itu secara umum. Wong itu yo apik, kemudian Anda di situ kemudian tidak berperilaku seperti di masyarakat pada umumnya yang baik-baik itu, maka Anda akan ciri. Dan omongan Anda yang sejuta kebaikan itu bagaikan ya panas tahun dihapus dengan hujan 1 hari. Ingat, ini perlu Anda perhatikan di sini. Sehingga kenapa? Karena ini maksud kita di sini adalah hubungan kemasyarakatan ini adalah kita ini punya maksud LKL di sana. Kita ini LKL. Ya. Anda nanti LKL di sana. Tugas dari pondok ini adalah bagaimana dengan LKL ini Anda bisa diterima di masyarakat itu. Ini yang Anda mantapkan di sini ya. Supaya nanti tidak salah. Anda tidak salah bersikap, tidak salah bertindak. Ini mantapkan. Nah, sebelum itu semuanya Anda perhatikan bahwa di masyarakat ini adalah macam-macam. Ada dari organisasi, ada Muhammadiyah, ada lain-lain. Ini secara organisasi. Dari segi pola tingkatan ekonomi, ada yang masyarakat bawah, menengah, dan sampai ke atas. Ini tentunya pola pikirnya beda-beda. Secara ilmu pengetahuan, dari seorang ulama besar namanya Imam Ghazali mendefinisikan bahwa ilmu manusia itu ada minimal ada 4. Ada orang yang mengerti, nah nanti kalau kelamaan dibaca bahasa ini kesuwen. Jadi ada orang yang mengerti, orang yang tahu, dan dia tahu bahwa itu dia tahu, itulah orang alim. Ini adalah perlu Anda dekati. Anda dekati di sini. Nanti di sana ada ustadz-ustadz, ada ulama, ada kiai yang sudah terjun di masyarakat. Ini harus bertanya, jangan diceramai. Nanti tersinggung. Ya hati-hati Anda. Ya. Jadi ada orang itu pinter, ngerti, dan dia ngerti, dia tahu kalau dia pinter itu alim. Maka dekati. Yang kedua, ada orang itu, orang yang alim, tapi dia tidak tahu kalau dirinya alim. Ini lagi lupa, ini lagi ya tidur. Nah, ini perlu Anda bangunkan, Anda ajak berjuang nanti di sini. Ya mungkin teman Anda atau siapapun orang ini atau teman Anda yang lagi mondok tapi dia nganggur. Nah, ini bahaya, ini membahayakan dirinya sendiri utamanya ya. Maka diajak kerjasama apalagi di LKL nanti ya. Yang ketiga, ada orang itu yang
tahu, ada orang yang tidak tahu, dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini nomor telu. Ini ya tahu kalau ini orang bodoh, tidak apa-apa, ini lebih baik begitu. Dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini perlu Anda dakwai, Anda kasih pelajaran, mungkin nanti Anda di TK, di masjid-masjid, di mana ibu-ibu pengajian. Silakan nanti di sana Anda mencari tempat-tempat yang Anda bisa berdakwah di sana. Di antara tiga ini, yang tiga itu nanti, yaitu ya orang yang mengerti, dia orang yang tidak tahu, dan dia tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini yang masih banyak sekali. Anak remaja-remaja dan sebagainya. Yang keempat, orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, itu namanya jahul murokab. Ini membahayakan. Iki nek sampean iso dakwah ya monggo, nek gak iso ojo parek-parek, nanti ente nanti bisa tergilas pada mereka. Ini terbanyak sekali. Di yang keempat ini, orang pintar itu bisa hancur di sini. Dan ini punya teman banyak. Hati-hati. Jadi minimal ada empat ini Anda pahami. Anda termasuk yang mana? Yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat? Silakan Anda rasakan sendiri. Kalau Anda memang yang pertama, ya wajib Anda berdakwah ya. Yang ketiga, yang lupa tadi, Anda wajib membangunkan, atau harus sendiri Anda sadar bahwa Anda ini orang dari pondok yang perlu berdakwah. Yang ketiga adalah orang yang tidak tahu dan dia tidak ngerti. Kalau dia tidak tahu berarti dia bodoh, masih butuh bimbingan. Nah, itulah Anda di situ, di masyarakat itu nanti. Ini tugas Anda di sini nanti. Berdakwahnya di sini. Yang keempat, kalau memang tidak kuat, jangan. Itu berbahaya sekali. Nah, ini dari saya nanti sebagai narasi aja dulu, nanti ada Ustadz Mubin ya. Gitu ya, ini sedikit aja dulu supaya pemahaman secara umum ini kemasyarakatan, bahwa Anda nanti ada hidup di masyarakat, perlu mempelajari bagaimana masyarakat itu. Sebelum Anda dakwah tentunya ya, ini perlu Anda pahami dulu. Sebelum Anda nanti terjun, ceramah, dan sebagainya, bagaimana supaya Anda nanti ceramahnya bisa diterima, tidak menyinggung, dan bisa sasarannya itu pas ya. Siapa yang Anda ajak bicara ini, misalnya nanti Anda ini bisa diterima. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke pembicara yang kedua, yakni Ustadz Muhammad Mubin Sarjana Pendidikan. Dan tepatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah dengan nikmat Allah, meskipun tanpa langsung tatap muka anak-anak sekalian, alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi kita bisa memandang lagi wajah Akidah, Afifah, wajah Laudri, Hanum, ya, dan kawan-kawan yang sudah on. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, Sitah juga yang saya tadi, alhamdulillah. Sehat anak-anak sekalian? Sehat? Sehat di rumah? Alhamdulillah. Ya, semoga dengan kecanggihan teknologi yang diciptakan sekarang ini bisa mempermudah, meskipun kondisi kita sekarang ini yang tidak memungkinkan berdekatan ataupun langsung berhubungan satu sama lain. Anda sekalian, kesyukuran kita ini mari kita buktikan dengan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa, manakala kita ini bersyukur kepada Allah, buktinya kita semakin bersyukur kepada Allah, berarti ibadah kita semakin banyak, ibadah kita semakin khusyuk, amal soleh kita semakin banyak. Itu bukti kesyukuran. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Abah Soleh,
bukti kesyukuran kalian semua atas adanya orang tua. Dan itu adalah salah satu wasilah kalian semua, kita anak-anak ini, untuk meraih surga Allah, ridha Allah. Dimasukkan surga Allah, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak sekalian, kira-kira selama di rumah ini, banyak mana kira-kira membahagiakan orang tua atau justru membuat orang tua ini susah? Ya, tentunya anak-anak sendiri semua yang bisa menjawabnya, ya. Ditimbang-timbang, aku nduk omah iki wong tuaku tambah ringan tambah berat. Orang tua saya tambah tenang, hatinya tambah gembira, tambah susah. Lah, ini mohon menjadikan barometer anak-anak semua dalam rangka meraih tiket ke surga Allah, yaitu bagaimana yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Abu Saleh tadi hadisnya, malaikat mengamini sungguh celaka kedua anak atau seorang anak apabila ada orang tuanya atau salah satunya terus kok tidak bisa memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika bulan Ramadan ini, anak sekalian, mari kita manfaatkan betul dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya, salat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Mbak Audrey Salsabila dengar buatan ini? Audrey dengar? Mbak Hajar, Masya Allah, Hajar sudah. Ada Sita sejak tadi. Sita, kok aku melihat langit-langit semua itu? Kok iya, Sita, terlalu ke langit-langit, coba agak ke bawah. Ya gitu. Gitu ya, nggih. Yang lain mana ini kok belum? Ada akidah, ya. Alhamdulillah. Semua sehat anak-anak ya? Sehat semua ya? Sehat semua ya? Baik. Baik, untuk selanjutnya Ustadz sambung dari apa yang disampaikan oleh Abah Soleh tadi. Bahwasanya anak sekalian, BDL-mu, LKL-mu, kalau zaman dulu namanya LKL, ya. Kalau mahasiswa adalah KKN-mu, sekarang ini sangat beda jauh dengan periode kamu, kakak kelas kamu yang dulu. Ya, karena kondisi yang seperti ini, maka pimpinan pondok mengambil kebijakan, lah, alhamdulillah BDL kalian tetap harus berjalan, karena itu salah satu syarat dari nilai kelulusan kalian dari Pondok Al-Mizan ini, dan juga ya semoga dengan keberadaan kalian di pondok, di rumah masing-masing, tidak di pondok, jadi di pondok, itu lebih bermanfaat, ya. Alhamdulillah diputuskan di desanya masing-masing. Tentunya anak sekalian, kalian sudah sedikit paham karakter desamu masing-masing, ya. Inti dari Abah Soleh tadi itu kalian harus memahami karakter masyarakat desamu. Harus dipetakan mana orang yang alim, orang yang betul-betul alim mana, orang yang bodoh betul mana, orang yang kurang ilmunya mana, mana yang orang ahli ibadah didekati, ahli ibadah, dia ahli organisasi didekati. Di sana anak-anak sekalian nggak harus memberikan ceramah, enggak. Lah, kalian bisa mewawancarai, bisa berkomunikasi, tukar pikiran, ya, memberikan masukan-masukan yang baik, atau justru belajar kepada para tokoh dan orang-orang alim seperti itu. Kalaupun kepada orang bodoh, maka hati-hati, ya, kata-katanya harus dipilih, waktunya harus dipilih, nggak boleh anggar ceplas-ceplos, ya. Ini harus dimengerti betul. Terhadap orang-orang yang tidak pandai, tidak bodoh, bagaimana? Juga di sana ada kaifiahnya.
Anak sekalian yang bawa Al-Quran, coba dibuka surat An-Nahl. Di surat An-Nahl itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan panduan bahwasanya bagaimana kita ketika berdakwah itu. Ketika mengajak orang lain untuk kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar itu bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-125, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Anak-anak sekalian, di ayat itu ada beberapa poin. Yang pertama harus diperhatikan. Ud'u ila sabili rabbika. Nah, kewajiban kita sebagai seorang mukmin, ya apalagi santriwan santriwati, apalagi di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Mizan Muhammadiyah Lamongan, yang memang kita brandnya adalah Pondok Kaderisasi dan Dakwah. Sejak awal kita berdirikan seperti itu, dan memang para muassis mendirikan Al-Mizan ini dalam rangka itu, menjawab tantangan dai-dai yang langkah ketika itu, ketika tahun 80-an. Dan alhamdulillah sekarang dai-dai sudah banyak, dan juga alhamdulillah Al-Mizan juga mewarnai. Nah, anak sekalian, kewajiban kita sekali lagi sebagai seorang mukmin muslim, apalagi seorang santriwan santriwati, itu adalah berkewajiban ud'u ila sabili rabbik. Nah, yaitu menyeru orang-orang, menyeru masyarakat. Kalau kalian di kampung masing-masing, menyeru kampung kalian, masyarakat kampung kalian, minimal keluargamu, ya, keluarga anak-anak sendiri. Adha, gimana kabarnya Adha? Adha, Masya Allah, ya. Ada Salahuddin juga bergabung, alhamdulillah, ya. Jadi sekali lagi menyeru, ya, seru, ud'u ila sabili rabbik, seru untuk menuju ke jalan Rabb. Nah, anak-anak sekalian, ini kewajiban yang dipikulkan kepada para nabi dan para rasul, serta kita sebagai seorang mukmin mukminah, terlebih lagi seorang santriwan santriwati dari Ponpes Al-Mizan. Itu. Ya. Lah, siapa yang diseru? Ya masyarakatnya masing-masing. Indah Triwahyuni menyeru masyarakat yang ada di Jawa Tengah sana. Ini pulang kemana ini? Jawa Tengah atau mana ini? Iya, di Jawa Tengah. Di mana ini? Ya, Lamongan, ya. Nah, kalau di Lamongan diseru masyarakatnya, ya. Pokoknya punya masyarakat semuanya, ya. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Seru kepada jalan Allah. Jangan sampai, ayo Adhar, justru Adha dan kawan-kawan yang lain yang laki-laki, ngajak, nyeru kepada bukan jalan Allah, tapi jalan setan. Ya, na'udzubillah. Karena anak-anak sekalian, sekarang anak-anak muda seusia kalian ini, ada yang mengajak menyuruh kepada jalan Allah, ada yang menyuruh kepada jalan setan. Ya, ya? Gitu. Lah, kalau ke jalan Allah cirinya waktu terawih, ya ngajak konjone, ayo terawih. Ya, diajak terawih, diajak tadarus, itu menyeru kepada jalan Allah. Ya, mungkin anak-anak yang dulu di pondok aktif di mana, di HW, di IPM dan yang lain punya kegiatan sosial, mungkin sama teman-temannya remas galang, ayo kita galang dana sosial untuk membantu, ya, meringankan beban masyarakat. Entah bagi-bagi masker atau bagi-bagi takjil dan yang lain boleh. Itu termasuk ud'u ila sabili rabbika. Lah,
Bagaimana patokannya ketika kita menyuruh kepada jalan Allah? Yang pertama, menurut firman Allah ini harus digarisbawahi. Yang pertama adalah bil hikmah, dengan hikmah. Nah, anak-anak, hikmah itu beda dengan ilmu pengetahuan. Ya, hikmah itu adalah bisa dengan sesuatu yang nampak, yang langsung dibaca oleh masyarakat. Contoh, di desa Fahreni, ya di desa Reni itu, taruhlah masyarakatnya banyak yang tidak suka membaca Al-Quran. Nah, jadi poso gak poso podo wae. Lah, Fahreni coba memberi contoh bil hikmah. Habis traweh, nggak langsung pulang, megang Quran, dibaca Al-Qurannya beberapa lembar atau beberapa juz. Ya, kira-kira ada yang sudah hatam anak-anak sekalian? Ada yang sudah hatam? Wahyuni hatam? Indah Tri Wahyuni hatam? Indah hatam belum? Rif'ah sudah hatam? Autri ini paling sudah hatam ini kayaknya. Iya, sudah hatam. Kalau adha, juz berapa sudah? Sudah juz berapa? Hah? Juz-juzan? Iya, ya. Ya, yang lain termasuk Meuti ini. Meuti Ustaz yakin hatam karena di sana ada bapaknya, ya. Jadi coba dengan hikmah ya, memberi contoh masyarakat. Ramadan bulan Al-Quran, ya berarti kemana-mana anak-anak menghiasi diri dengan baca Quran. Ya, yang dibaca Al-Quran lebih banyak. Dan bisa bil hikmah itu dilihat dari keluargamu sendiri. Oh, indah kok ngene yo. Oh, berarti bener. Mempraktekkan ilmunya dari pondok. Wae poso, jogo, gak seneng nyeneni adik, tak sopo, tapi justru menghiasi dengan baca Quran, dan seterusnya. Oh, adha kok alhamdulillah, adha 3 tahun pondok. Wae poso kok gak keluyuran, tambah saiki ndek omah maca Quran terus. Berarti itu bil hikmah. Termasuk juga anak-anak sekalian, bil hikmah itu tata cara kalian berbusana. Ingat, ayo. Ini dakwah yang paling penting. Sampai ngedebres, yo ngomong cocos, bawakan dalil macam-macam di masyarakatmu yang sampai tinggal sehari-hari, ya. Kita itu di desa mana Sita ya? Kita itu di Lamongan Sita itu ya. Iya Sit. Salah di situ, jauh di situ. Lah ketika Sita keluar kok tidak pakai hijab, maka ayat-ayat yang disampaikan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Yang pengaruh bagaimana anak-anak? Dengan tingkahmu, bil hikmah. Kamu menunjukkan kamu adalah seorang muslimah santriwati, keluar rumah pakai hijab yang lengkap. Apalagi saat sekarang nggak biasa cadaran, saiki dikongkon pakai cadar, pakai masker, ya. Apalagi yang itu di zona merah. Ono sing teko iki, Pak ya. Teko Karambinangun sapa iki ya? Ini zona merah, ya, zona merah Karambinangun. Desa Mayong, ya, Desa Mayong. Ada anak-anak yang dari Mayong, yang daerah merah. Yuha iku teko Paciran Yuha, ya, juga demikian. Pakai masker, ya. Ini bil hikmah. Anda pakai masker keluar rumah, karena anjuran sekarang ini adalah ketika keluar rumah pakai masker. Berarti anak-anak dakwah dengan hikmah, bil hikmah. Jadi bil hikmah itu dengan sesuatu yang langsung bisa dipraktekkan. Ya, langsung dirasakan oleh masyarakat. Anak-anak menyantuni, ada tetangga, ditonton kok bukoe mbek banyu putih tok. Lah, taruhlah yang punya kelebihan, ya di rumahnya buko itu sampai numpuk-numpuk, dibawa ke tetangganya yang hanya buko pakai air putih. Itu bil hikmah. Tanpa anak-anak menunjukkan ayatnya tentang infak, sedekah dan yang lain, orang sudah paham. Oh gini, paham. Jadi anak-anak, yang pertama harus bil hikmah dengan tingkah laku.
Yang kedua dengan mau'idotil hasanah. Nah ini yang putra Ustadz harapkan tidak lepas dari itu. Kalian bisa ngisi kultum, ngisi kajian-kajian meskipun kondisi seperti ini. Ya, kalau di masjid kalian ada kultum ba'da tarawih, kultum subuh atau menjelang berbuka, coba minta 1 kali, 2 kali waktu untuk mengisi, memberikan mau'idoh hasanah. Mau'idoh hasanah yang sekarang yang dibutuhkan masyarakat adalah keimanan, ya, materi-materi keimanan, ya. Wahyuni telah diberi kepercayaan untuk menyampaikan mau'idoh, materinya keimanan, ya, memupuk keimanan, sabar, tawakal, itu penting. Nggak usah ada hanya politik nggak usah, ya. Masalah keimanan, kesabaran, keikhlasan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu ya. Jadi yang kedua, yang pertama bil hikmah, dengan langsung keadaanmu di masyarakat bisa dilihat dinilai. Ketika kamu baik, maka masyarakat akan mengikuti, ya. Dengan mau'idoh, dengan ucapan ataupun kata-kata yang kamu sampaikan, itu harus mau'idoh. Mau'idoh itu mengandung manfaat, mengandung kebenaran, mengandung etika, ya. Jadi kalau dakwah dengan mau'idoh itu harus dengan etika. Kepada orang tua bagaimana ngomongnya, kepada anak-anak bagaimana ngomongnya, gitu, ya, dengan etika. Ya. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan. Nah, mungkin ada anak-anak susah kalian sama-sama dari pondok atau mereka yang tidak dari pondok kok ngajak dialog, maka harus dialognya billati hi ahsan. Dialognya nggak boleh ngalor ngidul, dialognya nggak boleh yang apa ya, ngelawur, ngelantur, nggak boleh, ya. Ketika kalian mau dialog dengan teman, maka harus ada dasarnya. Kalian insya Allah di pondok sudah diajari Al-Quran hadis, maka suguhkan ketika dialog itu Al-Quran dan hadis yang sudah kalian pelajari. Nggak boleh, katanya ini nggak boleh. Ya, kalau kepingin meyakinkan orang yang punya ilmu, masyarakat yang sudah berilmu, maka anak-anak harus bisa menyajikan dari Al-Qurannya bagaimana, dari hadisnya bagaimana. Oh, mungkin suatu saat kok ada yang tanya, Mbak Nuzula Fitria, iki piye carane aku ate zakat Mbak Nuzula. Bagaimana cara menghitung zakat? Maka suguhkan sesuai dengan keilmuanmu. Itu Nuzul ya. Nuzula Fitria ya. Mungkin di Nuzula sana banyak orang Malaysia kepingin zakat mal, maka coba diajari, ya. Dan tempat-tempat yang lain, kawan-kawan sekalian, anak sekalian, insya Allah di masyarakatmu mungkin ada sekali lagi orang yang kepingin tanya tentang agama, maka sampai harus wajadilhum billati hi ahsan, ya. Bone meuti hanumiku wa malisana tok, tapi saiki boleh tagak, hati-hati zona merah, ya. Bone meuti hanum, ya. Mungkin tanya tentang bab zakat, diterangkan harus sesuai dengan keilmuannya. Ya. Kemudian anak yang terakhir, ingat, kamu jangan sampai menilai orang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Nah, jangan sampai menilai, karena bab itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, poin terakhir maknanya anak-anak, jangan dikira bapak-bapak, ibu-ibu yang nggak pernah sekolah, nggak pernah mondok pesantren, itu orang yang sesat semua. Jangan. Naudzubillah, nggak boleh. Ya mungkin sampai lihat mbah-mbah di rumah, itu kok biasa-biasa, jangan dianggap sesat mereka. Ya. Mungkin mereka melakukan ibadah amalannya itu tanpa diketahui orang lain. Ya. Tugas kalian, tugas kita semua adalah hanya menyampaikan
menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah, Allah lah nanti yang menentukan siapa yang akan dapat petunjuk, siapa orang yang tidak akan dapat petunjuk. Lah anak sekalian, terlebih lagi Ramadan ini sangat luar biasa nilai pahalanya, manakala anak-anak sekalian ya minimal kok iso ngajari alif ba ta sa, iso maca sak huruf rong huruf ae, atau memberikan pengertian yang bisa diterima, kemudian mad'unya yang anak-anak dakwai taruhlah tetangganya yang dulu belum jilbaban, terus sampean omongi, sampean tunjukkan, sampean juga bil hikmah dengan praktek, terus kok ikut jilbaban, ya ikut menutup aurat, maka anak-anak itu adalah pahalanya luar biasa dan luar biasa dilipat gandakan oleh Allah, termasuk itu adalah jariah kalian. Kenapa orang-orang jamaah tabligh itu kok setiap 40 hari sebulan, setahun 40 hari dia menyisihkan hartanya untuk keliling? Itu semangatnya itu. Siapa yang bisa menunjukkan satu orang kepada jalan Allah, maka dia mendapatkan pahalanya. Nah, ini. Adha, saya yakin juga punya kemampuan Adha dan kawan-kawan yang lain, termasuk jihad dan yang lain yang belum on ini, ya. Kalian semua adalah juru-juru dai. Ibaratnya kalau pimpinan Muhammadiyah mengatakan, Pak Nur Khalid Masjid mengatakan, ya dulu awal-awal Muhammadiyah, kalian ini adalah anak panahnya Al-Mizan, anak panahnya Muhammadiyah. Ketika kalian ini di desamu masing-masing berhasil, ya kita letakkan, meskipun tanpa sengaja sekarang ini karena keadaan, kalian dilesakkan ke daerahnya masing-masing, bertempat di sana mancep dogono, ya karena COVID ini, tapi kalian bisa berdakwah dengan baik bil hikmah dan mau itu tadi, kemudian kalian kok mendapatkan mad'u yang sadar, maka ingatlah anak-anak, itu adalah pahala yang luar biasa bagi kalian dan termasuk syiar kalian menyiarkan Islam dan juga persyarikatan Muhammadiyah. Termasuk juga kalian mengembangkan Al-Mizan di tempat kalian masing-masing. Fungsi dakwah itu merubah. Manakala kok ada 1-2 orang yang bisa kalian rubah ke arah yang lebih baik, maka itu adalah keberhasilan atau harta yang luar biasa bagi kalian semua. Itu yang bisa saya sampaikan sedikit motivasi untuk agar kalian senang di dalam berdakwah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang ketiga, yakni sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama dari Akidatul Afifah. Ustadz, saya mau bertanya, jadi begini Ustadz, ada anak yang hendak membantu memasak ibunya tetapi dilarang Ustadz. Kata ibunya nanti malah ngiwuti, jadi anak itu tidak pernah ikut. Jadi anak itu tidak pernah ikut bantu ibunya masak, tapi selalu membantu membersihkan rumah setiap pagi dan sore. Ketika ibunya masak, anak itu mengaji, lalu ada saudaranya malah bilang begini, pahala membantu orang tua itu lebih besar daripada mengaji. Bagaimana Ustadz tanggapan panjenengan tentang hal ini? Pak Soleh, monggo. Alhamdulillah, ya sesuatu yang sering terjadi di masyarakat ini, yang Anda alami sekarang, inilah dakwah nyata Anda sekarang. Di sini anak-anak, urusan, ya itu tadi kan urusan apa itu? Pahala gitu. Apa itu? Tentang membantu, tetapi katanya ngeriuti. Nah, di sini anak-anak, yang pertama, yang penting di sini, ya, Anda sudah berbuat baik, teman-teman ya. Yang penting Anda sudah berbuat
baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Qur'annya sing penting sampean wis berbuat baik standar di lingkungan keluarga. Nah, dene ora diterima itu bukan urusanmu. Nah, gitu, urusan yang lain tidak menjadikan Anda berdosa. Antara berbakti kepada orang tua ya baik, ngaji ya baik. Ya. Tidak bisa kemudian dibenturkan seperti ini, tidak bisa. Ya. Ya. Pahala berbuat baik kepada orang tua ada sendiri, bahkan ngaji. Ya, ngaji itu juga malah nanti mengangkat derajat orang tua. Man qara'al Qur'ana wa amila bi ulbisa waliduhu yaumal qiyamati tajan min nurin. Jadi tidak kemudian ngaji tidak lebih baik, sama-sama baiknya. Alangkah baiknya kedua-duanya bisa tercapai. Berbakti kepada orang tua di dunia ya baik, malah itu dianjurkan, itu adalah surga Anda, bisa kelihatan. Nah, mengaji juga malah mengangkat derajat orang tua nanti di surga. Kadang-kadang memang kemampuan orang yang bisa, yang tidak pernah mau untuk yang nggak pernah ngaji secara total agama itu misah-misah gitu ya. Jadi kebaikan itu sepenggal-sepenggal begitu ya, tidak memahami. Disinilah fungsi Anda sebagai seorang santri memahamkan di situ. Ya, di situ itu tugasmu di situ. Anda sudah sekian tahun ada di Al-Mizan di situ. Ya. Jadi dari saya nanti Anda Ustaz Mubin ya saja nanti di ini. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kesimpulannya tidak bisa dipisahkan. Justru kedua-duanya kalau bisa baik. Tapi kalau kemudian istilah ngerimu itu orang tuamu bukan tidak suka, itu sepertinya Anda itu dimanjakan gitu saja. Dimanjakan gitu loh. Oh, dari pondok kok asro ngaji aja gitu. Lu kok ana wong liya wah berbaik bakti wah aja direken itu malah besar kabeh. Oh, malah bingung sampean ya. Enggak masalah. Oh, itu wong tuamu baik luar biasa saat itu luar biasa orang tuanya memanjakan, enggak boleh bantu malah nanti wah itu Anda dijadikan ratu. Ratunya orang tua karena tahu orang tua itu bahwa anaknya dari pondok itu ngaji itu wah tahu berarti orang tua itu Anda tahu kalau nanti anaknya bisa ngaji, bisa baca Quran nanti mengangkat derajatnya di surga wis ini urusan dunia apa wis sama sak dhewe lho ngono. Bahkan itu luar biasa saja. Wah ini jawabannya kedua mungkin dari satu Pak. Dari saya gitu dulu. Pak Saleh menanggapi dari akidah dan Indati Wahyuni memang di rumah kadang-kadang dilema seperti itu kepada orang tua. Lah, inilah ujian anak-anak sekalian, bagaimana bisa bersikap yang baik. Ketika orang tua kita kok sudah merasa maksimal membantu ya, bahkan kepengen bantu, tapi orang tua kita kok justru seperti itu tanggapannya, maka anak-anak sekalian, disinilah kalian harus mengedepankan bil hikmah wal mau'idhah tadi. Mungkin ya yang dari akidah tadi sama juga Wahyuni, ibunya belum paham. Ya, coba difahamkan, dijak dialog. Ya, kalau Wahyuni kok disindir, kok kakek turu wae si Yuni. Bantu ibu. Nggih ngomong sing apik, Bu. Napa malih sing bisa dibantu. Bisa seperti itu ya. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Ya, ketika ada orang tua seperti itu nyindir-nyindir dan yang lain, anak-anak jangan marah. Ya, coba komunikasi tanya ke orang tua. Bu, kurang apa sih? Bapak kurang apa? Apa sih bisa kita bantu? Apa yang bisa kita bantu? Itu ya. Jadi anak-anak memang tantangan kalian. Ya, makanya kenapa kok hadis itu ketika ada seorang anak kemudian dia ditinggali orang tua satu atau dua, terus dia kok bisa bergaul dengan baik. Itu karena itu beratnya. Apalagi orang tuanya wis tua, maka dia kembali ke anak cerewet. Lah, bagaimana sampean yang punya ilmu itu bisa mengendalikan, bisa memahami kondisi orang tuamu. Itu bisa mengambil selah-selahnya, tidak menyakiti meskipun kalian tersakiti dengan kata-katanya, tapi ya ikhlaskan. Kamu harus paham orang tuamu sudah tua. Gitu, ya.
Jadi coba berusaha untuk komunikasi lagi, Bu, kurang apa sih? Mana yang bisa saya bantu? Seperti itu. Jangan tambah ngambek. Ya, Ustaz Mubin sendiri punya anak dari pondok, kemudian di rumah kok banyak rebahan, ya kadang-kadang pengen disaduk dah. Saduk, ayo, narono, nyapu, gitu. Ya, kalau sudah khawatir omongan nggak terkendali, ya sudah dibiarkan. Kalau dia kira silakan, rebahan silakan. Mana yang bisa ditandak gitu aja. Jadi gitu ya, Indah, Akidah, dan yang lain. Manakala ada orang tua kok menyindir, kok ada kata-kata yang menurut kamu itu tidak enak, maka jangan marah. Nggak boleh marah. Coba komunikasi dengan orang tua. Apa, Pak, Bu, yang kurang? Itu ya. Ingat, surgamu di orang tuamu. Ya, waktumu sekarang adalah mendapatkan pahala terbanyak ya untuk mengantarkan kita semua ke surga Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kuncinya komunikasi. Nah, okay. Kalau ada orang tapi Tentang bersedekah, ini bagaimana cara mengajaknya? Tunggu, DSM. ya seperti ini langsung sampai sesuai dengan standar apa yang di apa tadi itu Ustaz Mubin langsung jadi langsung Ustaz Mubin. Satu pin langsung. Harun. Pertanyaanmu mungkin ya juga ada di masyarakat yang lain. Bahwa saya memang ada orang itu yang penting aku apik. Aku bisa bantu wong, aku ngapi wong dan yang lain. Tapi dia tidak mau sholat. Nggak mau sholat, nggak mau puasa, wae poso rokokan jebul dalan. Ya toh? Ngombe nak telgak, telguk ngono ya. Lah bagaimana caranya? Tentunya Harun tadi patokan ayat tadi itu yaitu bil hikmah wal mau'idhah. Dengan hikmah ya, dengan pelan-pelan ya. Dengan caranya kamu berdialog, coba tunjukkan hadis-hadis ayat-ayat ataupun cerita-cerita tentang bahwasanya kalau orang berbuat baik tok tanpa mau ibadah itu habaan mansuro, nggak ada faedahnya sama sekali amalnya. Ya, tunjukkan itu. Tunjukkan kisah-kisah Korun, kisah-kisah Fir'aun, itu orang-orang banyak amalnya itu. Bangun ini, bangun itu, dan seterusnya. Tapi dia tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah pada Allah. Haba'an mansyurah, nggak ada faedahnya sekali. Intinya, hadapi dengan bil mau'idotil hasanah dan dengan hikmah. Ya, itu saja. Ya, langsung kita Untuk yang terakhir ini dari Pak Revi Nur Amalia dan teman-temannya begini, itu hukumnya mubah saja. Di zaman Nabi juga ada seorang sahabat, walaupun hadis ini sudah masyhur di sana, tapi ada seorang sahabat wanita yang ingin juga sholat di masjid, dan Nabi tidak boleh jangan dihalangi karena di sana kadang-kadang ingin mendengarkan khutbahnya Nabi dan sebagainya. Jadi boleh, apalagi orang tua yang ngajak, Anda dapat pahala. Nah, jadi pahala taat kepada kedua orang tua. Bagus sekali ya. Orang tua Anda ini orang bagus berarti ya. Untuk sama di wong tua ngejak no masjid ya. Oh, di wong tua ngejak no sawah tuh belain sampean. Luar biasa. Oh, itu taqabbalallah minna wa minkum itu. Alhamdulillah, Mbak ya, itu syukur sekali ya. Luar biasa ya, itu enggak apa-apa, mubah saja boleh dan tidak berdosa, bahkan menurut saya itu berpahala sekali taat kepada orang tua. Ya ini. Dan terakhir dari saya ini ya, begini. Hubungannya dengan dakwah tadi saya tambah biar enggak ini. Nih. Coba ini tadi dimatapkan. Apa? Ajining diri sokolati, ajining rogo soko busono, ajining awak soko tumindak. Ini tidak boleh dipisah. Ini menyambung dari Ustadz Mubin tadi yang ud'u ila sabilur bikabil hikmah wal midil hasanah dan wasat. Ini nyambung.
Contohnya begini, ya. Ajine diri saka lati. Iku ajine iku saka yang pertama itu omongan. Jadi omonganmu itu dinilai wong nang masyarakat. Nah, omongane apik iku harus diikuti dengan busana. Nah, di sini kan ajine raka saka busana. Jadi omongan apik ceramah tapi katokan. Sama gak kudu kan, awake dhewe ngono kurang ajar lambene tok. Nah, ini jadi ini nyambung. Yang ketiga kemudian ajine awak saka tumindak. Apa maneh terus ceramah, terus rokan, terus tumindak joget ora nyambung. Jadi telu iki ndak bisa dipisahkan. Omongannya apik, kelambimu muslimah, ya, Mas Anum, Mbak Anum, senyum ket mau. Ini online Mbak Anum ini ya ket mau diisi. Mana Mbak Hanifah ini Fatayati ini enggak kita gambar iki. Ini banyak enggak kalian gambar ini Mbak Elvi dan sebagainya. Hanum online ya, enggak apa-apa. Sama siapa Hanum itu? Sama adiknya ya, sama bapaknya juga ya. Mbak Audrey ya, semuanya dapat alhamdulillah. Online semuanya ya. Ingat, jadi adini diri saka lati, saka busana dan saka tumindak. Ini tidak boleh dipisahkan dalam koridor seorang dai. Jadi contohnya apalagi nanti di Quran sudah jelas waqfid lahum janahadzulina rahmah. Nanti apalagi kamu tumindak ajine awak saka tumindak. Kamu ceramah busana apik terus mlaku nang ngarepe wong tua terus begini, ngapunten. Saman gak usah ceramah. Ya. Enggak ketok ya. Ya, saman gak usah ceramah. Mlaku nang ngarep wong tuh, "Amit, Bu." Wah, iku anake sapa iku? Ayune ganteng iku. Dipek mantu tenanan sampean daripada sampean ceramah tapi medeni wong. Orokan. Terus apa? Mbaeno, semuluh ae. Enggak nyambung. Jadi tiga ini sudah sampai terpisah ya. Lebih baik nih sama gak ceramah. Lebih baik perilaku saja. Ngapunten Pak, nyun sewu. Iku wong itu sudah masuk ke dalam hatinya. Ya Allah, anak isopo iku lah sing teko Al-Mizan itu. Wah, itu ya regane Al-Mizan tambah munda. Ya saja. Tambah munda daripada ceramah nok mimbar tapi lah ya lulusan Al-Mizan ceramah megilan tapi mudun ana wong tua gak iku belas gak apa? Gak disopan langsung mlaku. Nah, tuh. Paham? Ngerti? Krungu? Krungu ya? Nah, alhamdulillah krungu kabeh. Ini kesimpulan dari saya, nanti Ustaz Mubin yang menyimpulkan lagi ya insyaallah. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Ya, ya anak sekalian, sebagai kata terakhir, coba anak sekalian dalam hadis Arba'in Nawawi, kalian sudah pernah mungkin sudah pernah hafal ya. Nomor 23 itu ada hadis dari Amroh bin Abi Sufyan bin Abdillah. Ia bertanya pada Rasulullah, Rasulullah, katakan padaku sesuatu yang aku tidak akan bertanya kepada yang lain. Aku sudah paham itu. Apa kata Rasulullah? Ini penting anak-anak. Kalian sekarang di rumah, kondisi diawasi orang tua, dilihat masyarakat. Kalian sekarang juga harus kita nilai dakwah kalian di masyarakat, ya. Meskipun dalam kondisi terbatas seperti ini, maka ini sifat satu ini yang penting. Apa itu? Yaitu istiqomah di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Maka Rasulullah mengatakan, kul, katakan Amroh, amantu billah, tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim. Tegakkan. Maknanya anak-anak sekalian, kalian seorang santriwan, santriwati, sudah ngerti Islam, ngerti halal haram, sekarang waktunya dakwah bilhal, dakwah dengan langsung, yaitu dengan hikmah tadi. Ya, kalau bil mau'idhah tidak semua orang bisa. Tapi kalau bil hikmah, insya Allah semua bisa. Yaitu dengan ucapan, tindakan kalian, perilaku kalian di rumah masing-masing, sesuai dengan syariat Allah, ketentuan Rasulullah, maka itulah dakwah yang paling bagus. Manakala kalian mendapatkan ada orang yang kena hidayah, lantaran melihat kalian, maka itu juga nilainya bernilai dakwah. Ya, berpahala. Itu saja anak sekalian, semoga sehat semua. Salam ke orang tua kalian masing-masing. Kalian bener, Ustadz kangen bener. Biasanya kita ngobrol di sekolahan, di dunia, tapi sekarang harus
Gitu ya, Hanum ya. Benar ya, saya kangen ngantuknya Hanum ketika saya jelaskan di depan. Ya, sekarang nggak bisa lagi ya. Salam ke orang tua kalian masing-masing dan semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang terakhir, yakni penutup. Terima kasih atas partisipasinya bagi anak-anak semua. Mari kita tutup kegiatan pembekalan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.